ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak. Yaitu Sawang dan Jambai Pak. Juga Liren, Sangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua Pak. Jadi inilah tugas kita untuk menyelamatkan mereka yang dampak dari korban. Mungkin lebih dahsyat ini perang dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, melihat kondisi saat ini terkait keadaan meteorologis yang sangat-sangat membuat kita khawatir ya. Hujan di mana-mana, derasnya hujan hampir tiap hari terjadi, dan derasnya hujan ini juga mengakibatkan masalah di berbagai daerah, khususnya yang sekarang yang sedang kita dengar, yang sedang kita lihat, yang sedang kita saksikan di media sosial, yaitu di Sumatera, Sumatera Barat, dan Pulau Nias ya, Sibolga juga, dan Tapanuli, beberapa Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, itu semua mengalami kejadian yang cukup ekstrim terkait curah hujan yang cukup tinggi. Kalau kita bergambar dari sana, dengan banyaknya masalah tersebut, itu menjadi warning bagi kita, menjadi catatan untuk kita, untuk beberapa daerah di tempat lain, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Kalau kita lihat kondisi di sana kan, hutan yang semakin hari semakin berkurang, Low karena battery. Please penggundulan charge. diubah menjadi alih fungsi yang lain, diubah menjadi beberapa yang informasi yang terdengar itu menjadi kebun kelapa sawit dan hal-hal yang lainnya yang dimanfaatkan. Dan akibat perubahan lahan tersebut, kemampuan tanah untuk menahan setiap erosi akibat dari derasnya hujan itu tidak ada lagi tempat dia untuk menampung. Akhirnya longsor terjadi, banjir bandang terjadi, dan hari-hari ini yang kita dengar banyak korban jiwa yang ada di sana. Nah, dengan bergambar dari sana, kita untuk menangani terkait masalah kehutanan, yang apalagi kehutanan yang berkaitan dengan yang pembakaran liar, pembabakan hutan dan lain, tidak menangani secara langsung. Itu sejak keluarnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kehutanan itu berada di bawah kewenangan provinsi dan kementerian. Sedangkan kabupaten itu dia mengerjakan bagian kebun raya di dalam kabupaten atau kota. Jadi kita ini di dalam Kabupaten Polewali Mandar ini, di Dinas LHK itu atau kabupaten itu, dalam hal ini dia hanya menangani skala kabupaten saja. Dalam hal ini kebun raya atau kebun raya kota. Kalau kita lihat di sekeliling kita, hanya itu yang bisa kita tangani. Yang lain yang terjadi di daerah Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, itu bisa terjadi kebakaran, terjadi pengundulan hutan,
itu tetap kita juga melakukan pemantauan, dan sifatnya kita itu bentuk pemantauan dan koordinasi ke pihak-pihak terkait kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi peran kami sebagai, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar ini secara kewenangan terbatas, tetapi tetap dilakukan pada tahap-tahap koordinasi sinkronisasi terkait kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Apabila terjadi di Hulo, Matanga, itu sering terjadi alih fungsi lahan di lahan pertanian. Dan mungkin suatu saat akan terjadi manfaatkan sebisanya yang memungkinkan ya untuk bisa dimanfaatkan, jangan dilakukan pembakaran liar, karena itu sangat merugikan. Mungkin beruntung untuk sementara, tetapi untuk waktu yang cukup lama kita akan dirugikan, baik dari segi sosial, baik dari segi lingkungan, dan lebih-lebih untuk ekonomi, bahkan korban jiwa mungkin bisa jadi akan terjadi ya. Dan itu harapan kita ke depan, peran dari masyarakat juga tidak akan terlupakan, karena itu pemeran yang sangat-sangat bersentuhan langsung dengan yang namanya hutan, juga ikut mengawasi, melihat, untuk memantau perkembangan kondisi lingkungan di Kabupaten di Polewali Mandar. Memang secara khusus untuk daerah Polewali Mandar, untuk terkait yang sebelumnya juga sudah ada beberapa korban jiwa kan akibat banjir, ada yang tenggelam rumahnya, ada yang sekolah juga rusak gara-gara banjir bandang. Dan harapannya itu jangan terulang kembali untuk sesuatu hal yang kejadian yang lebih besar lagi. Dan diharapkan baik pemerintah, stakeholder yang terkait, yang paling utama, karena itu cadangan kita untuk mau melanjutkan ke depan keberlanjutan lingkungan. Kalau tidak ada hutan kita, alam dibabat semua, dihancurkan semua, maka kita akan menerima risiko akibat dari ketidakmampuan kita untuk menjaganya. Dan harapannya juga untuk media juga ya, tetap memberikan memberikan perhatiannya, mengawasi baik kepada pelaksananya, khususnya untuk aparat-aparat yang terkait, memberikan juga apa yang menjadi saran perbaikan bagaimana lingkungan kita ke depan, khususnya hutan tetap terjaga ya, dan menerima banyak sekali kerugian, baik dari segi waktu memulihkannya, baru aktivitas ekonomi terhambat, transportasi terhambat, perekonomian masyarakat terhambat. Itu semua saling kait mengait, hanya satu kejadian. Dan harapannya jangan terulang lebih besar dari apa yang sudah terjadi di waktu-waktu sebelumnya di kabupaten kita. Dan harapannya juga untuk bahkan untuk aparat juga bersedia untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya untuk durasi ekstrimnya cuaca saat ini, kita perlu aware, kita perlu berhati-hati, karena bisa saja beberapa sungai yang di kabupaten kita ini bisa meluap, bisa saja. Dan apalagi daerah daratan-daratan yang rendah ya, itu menjadi sasaran utamanya. Dan kita harapkan masyarakat bisa siap siaga untuk itu, karena sekarang ini masih musim hujan, dan kemungkinan besar akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya daerah perkotaan, kalau kita lihat daerah perkotaan juga, kalau masalah banjir, nggak usah jauh-jauh, berdurasi 1 hari aja pasti baik, dan masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi kalau kita lihat dengan pemerintah yang sekarang, sudah ada beberapa perbaikan di lapangan, walaupun belum beroperasi dengan baik, tapi sudah ada progres yang sudah terjadi di lapangan saat ini. Jadi kurang lebih gambaran untuk pengolahan lingkungan secara keseluruhannya,
kita harus sama-sama tidak hanya melihat ke hutan sebenarnya, karena tidak hanya melihat ke banjir, tapi itu semua punya sebab akibat. Karena kalau masyarakat tidak ikut terlibat, pemerintah juga akan kelabakan untuk mengatasinya. Misalnya kayak drainase banyak yang tersumbat, entah itu barang-barang bekas, entah itu lumpur, entah itu banyak sekali yang tersumbat di situ. Akhirnya ketika air hujan ada dan tidak ada tempatnya untuk mengalir, ya akhirnya kembali ke pemerintah. Tetapi harapannya juga masyarakat ikut terlibat dalam hal untuk perbaikan-perbaikan ini supaya tetap terpelihara, dan keberfungsian dari drainase kita di Polewali Mandar ini